Menyusul DKI Jakarta, ramai-ramai Pemda dan pengelola mal di sejumlah kota kembali beroperasi di tengah normal baru pandemi Corona. Aturan ketat diterapkan, namun antisipasi lonjakan pengunjung terutama di akhir pekan jadi kekhawatiran banyak pihak. Apa yang terjadi di tengah masyarakat selama masa pembatasan? Bagaimana pengelola mengevaluasi pengoperasian kembali mal sejauh ini? Kita bahas bersama sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasojo. Selamat malam, Pak Imam. Selamat malam. Lalu ada pula Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Stefanus Ridwan. Selamat malam, Pak Stefanus. Selamat malam semuanya. Pak Stefanus, saya ke Pak Imam dulu ya. Oke, Pak Imam, begini, tidak ada masyarakat Indonesia atau bahkan mungkin di ibu kota yang tidak tahu bahwa kita sedang mengalami pandemi. Masih banyak yang tertular, masih banyak yang meninggal gara-gara COVID-19. Tapi di saat yang sama, beberapa hari terakhir ini kita melihat banyak yang sampai rela antri untuk masuk ke mal. Sebenarnya ngapain sih masyarakat kita ini kok seneng banget nge-mall, bahkan seolah cenderung lupa bahwa kita sedang menghadapi pandemi? Ya, mungkin salah satu penjelasan, kalau mall ini kan fenomena middle class ya, kelas menengah. Nah, kelas menengah di kota-kota besar ya, seperti Jakarta, itu memang public space-nya itu adalah mall. Mungkin setelah stay at home ya, tinggal di rumah selama berapa lama, dia perlu meluapkan kebosanannya yang sekarang ini di kota-kota besar memang mall tidak hanya sekedar tempat belanja, tetapi menjadi tempat mereka itu menjadi tempat mereka bersukaria, mereka berinteraksi dengan sesama. Nah, ini adalah kebutuhan sosial kelas menengah sebetulnya itu. Apakah ini sebenarnya terjadi hanya di DKI Jakarta saja atau sebenarnya kota-kota besar di Indonesia sama? Ya, sebenarnya nggak cuma hanya mall kan. Kemarin hari ini pagi tadi kan juga meludak itu yang orang di Tamrin misalnya. Jadi itu juga ekspresi kelas menengah yang memang membutuhkan aktualisasi. Nah, ini kan jadi berarti apa yang kita lakukan ada macam-macam di sini intervensi. Pertama tentu kalangan epidemiolog ya bicara tentang bahayanya kita masuk ke dalam sebuah kerumunan. Nah, terus kemudian apalagi kalau di ruang tertutup ya seperti mall, itu tuh potensi penularannya tentu lebih besar. Walaupun betul ada protokol kesehatan seperti kita pakai masker, jaga jarak. Nah, itu menjadi soal adalah seberapa disiplin ya masyarakat kita itu mau melakukan protokol kesehatan itu yang pertama. Nah, yang kedua ada kepentingan di sini, ada kepentingan yang sifatnya ekonomi juga misalnya kan. Jadi pertarungan antara kepentingan satu dengan kepentingan lain. Kepentingan para ahli kesehatan tentu berbeda dengan kepentingan para pengusaha. Kepentingan orang yang selama ini ada di rumah sudah mengalami kebosanan, tentu dia kepentingan untuk menjadikan mall sebagai sebuah tempat rekreasi, tidak hanya tempat belanja saja, itu menjadi penting. Nah, terus ada nilai-nilai lagi kan, nilai-nilai atau kedisiplinan. Ini sebetulnya apa yang sebetulnya yang membuat pertempuran antara nilai satu dengan yang lain kan? Ada nilai-nilai kedisiplinan, nilai-nilai kepengen menjadikan corona ini harus segera pergi dan kemudian kita perlu menjaga kebersamaan. Itu adalah tanggung jawab pribadi. Nah, belum lagi orientasi teoretik ya. Orang yang epidemiolog tentu bicara tentang bahayanya masuk ke wilayah kerumunan, apalagi di ruang tertutup. Psikolog barangkali ini mungkin perlulah sekali-sekali orang keluar mengekspresikan kebosanannya kalau tidak stres. Sosiolog mungkin akan bicara tentang betapa bahayanya nih dalam situasi seperti ini orang tidak disiplin. Ya. Sudah ada protokol kesehatan, tetapi masyarakat kita ini memang abai terhadap perilaku-perilaku yang sifatnya lebih hati-hati. Jadi ini pertempuran seperti ini harus kita pahami dan saya tidak tahu siapa pemenangnya. Nah, inilah kenapa kemudian kami menghadirkan Anda sebagai seorang sosiolog.
mall itu, koreksi kalau saya salah, mall itu kan seolah menjadi tempat yang seen and be seen, untuk dilihat dan untuk melihat begitu. Nah, apakah ini kemudian kebutuhan untuk seen and be seen ini lantas menurunkan kadar persepsi risiko seseorang terhadap pandemi, atau jangan-jangan sebenarnya masyarakat ini memang punya risiko persepsi risiko yang sudah rendah, makanya kemudian begitu ada kesempatan seen and be seen langsung digunakan? Ya, pertama ya, kebutuhan untuk melakukan aktivitas sosial, untuk bercengkrama di dalam satu tempat. Ya, mall itu di Indonesia terutama, karena public space itu di ruang terbuka memang terbatas gitu. Dan ini kalau mau ngomong diurut-urut ya, memang tata kota kita memang perlu diperbaiki ya ke depan. Tidak hanya menjadikan mall sebagai ruang publik ya yang dominan. Nah, tetapi di sisi lain dalam situasi seperti ini, itu ada tambahan ya, ruang publik yang memang tersedia, yang dingin, yang nyaman, sambil bisa makan-makan, itu kebetulan di mall. Nah, tetapi epidemiolog cerita kepada kita, wah itu ruang tertutup, resikonya jauh lebih besar kalau misalnya kita bertemu di ruang terbuka, kan gitu. Tapi kalau pengusaha mall nih, sebentar lagi nih akan bicara, kalau itu mall nggak dibuka, ya itu juga berapa PHK yang harus ditanggung, berapa kerugian ekonomi yang harus ditanggung misalnya gitu loh. Jadi Anda bisa bayangkan betapa ruwetnya ya. Pemerintah mungkin berusaha cari kebijakan yang paling tidak di tengah-tengah. Oke, kalau begitu mall dibuka, tapi tolong dong protokol kesehatannya dijaga. Nah, sekarang masyarakat mampu nggak itu menjaga protokol kesehatan yang harusnya dipenuhi supaya resiko penularan tidak terjadi. Nah, kita lihat nanti hasilnya. Kalau hasilnya ternyata cukup baik, maka protokol kesehatan yang diterapkan, mal yang dibuka, itu tidak akan mempunyai dampak yang berarti terhadap penularan. Tetapi kalau ternyata ini gagal total, mal pun terpaksa harus ditutup kembali, dan masyarakat itu mau nggak mau akan menjadi belajar bahwa warning dari para epidemiolog itu harus lebih diperhatikan. Apalagi kalau jatuh bertumbangan misalnya. Saya pindah ke Pak Stefanus Ridwan. Kami mengapresiasi bahwa sejak mal di DKI Jakarta dibuka beberapa waktu yang lalu memang sudah ada upaya untuk memastikan protokol kesehatan itu dijaga baik dari pengelola, petugas maupun dari pengunjung sendiri. Tapi sejauh ini kalau dari pihak Anda, dari asosiasi, apa sih evaluasi untuk mal di DKI Jakarta yang sudah lebih dulu membuka pusat belanja, Pak Stefanus? Jadi saya kira pertama-tama ya barusan katanya kalau di mal itu tempat tertutup pandeminya lebih gampang penularan. Saya kira enggak ya. Menempel. Ya, kita kondisinya yang semuanya sudah disanitasi. Nah, kalau kita melihat bahwa apakah ke mall pada saat ini, pada pertama kita buka. Pak Stefanus, sebentar. Mohon itu alat komunikasinya diperbaiki lebih dulu supaya suaranya tidak kemudian putus-putus, Pak. Kenapa? Ini tadi kayaknya ada yang jatuh, earpiece Anda kayaknya mempengaruhi kualitas audio soalnya. Silakan, Pak Stefanus. Sudah. Jadi kalau kita lihat pengunjung daripada mall hari-hari pertama itu hanya 20%-an sampai ke 30%. Tergantung pusat belanjanya. Dan kemarin hari Sabtu itu juga hanya 40%. Dan tidak berlama-lama mereka di sana. Jadi mereka langsung udah belanja, langsung pulang. Nggak ada yang namanya mau dilihat dan ngelihat. Kayaknya kali ini dia lupakan itu pengunjungnya. Jadi untuk evaluasinya sejauh ini pusat-pusat belanja yang ada di DKI Jakarta seperti apa, Pak? Jadi saya sudah evaluasi, bukan hanya di Jakarta, di seluruh Indonesia. Protokol kesehatan makin lama, makin hari, makin baik di mall. Kenapa? Sebab kita konsisten untuk memperbaiki. Kalau misalnya ada kesalahan sedikit,
kita upayakan kesalahan itu tidak terulang. Contohnya, di aturan kan diberikan bahwa restoran boleh 50%. Tapi kalau 50% itu tetap padat, kita tetap mengurangi kok. Jadi ada yang tinggal 17% dari jumlah pengunjungnya. Jadi sebenarnya kita sangat komit dengan itu, sehingga wartawan yang lihat pun semua di mana-mana ngerasa wah memang lebih aman. Itu sebentar. Seperti itu. Pak Imam, kami ada masalah teknis dengan Pak Stefanus. Kami tahu Anda tidak bisa mendengar pernyataan Pak Stefanus, tapi izinkan saya selesaikan dulu pertanyaan saya. Nanti kita cek lagi ya audionya ya. Pak Stefanus, begini. Ini memang upaya untuk memastikan bahwa ada pembatasan jumlah pengunjung dan kemudian pengunjung yang berdisiplin di dalam mal sudah ada, sudah tampak. Bahkan ada yang menggunakan teknologi-teknologi yang baru begitu. Tapi begini, beberapa hari ini kita melihat ada di dalam malnya mungkin tidak banyak orang, tetapi ketika antrean, saya melihat beberapa foto yang beredar di media sosial, salah satunya di Mall Kota Kasablanka. Bahkan pengunjung itu sampai mengantre, kemudian tidak ada jaga jarak. Ada satu foto yang membuat saya waktu itu sedikit bersedih begitu karena ibu menggendong balita, ibunya sendiri menggunakan masker, balitanya tidak. Nah, apa kemudian catatan dari asosiasi kalau ada seperti ini? Jadi sebenarnya itu gara-gara apa semuanya? Antrian itu ada, kalau kita lihat bahwa, tapi itu ada batas jarak sebenarnya. Kita antrian itu terjadi sebab pengunjung itu harus diperiksa dulu. Jadi dia harus cuci tangan, dia harus QR code, kemudian juga periksa suhu. Dan itu kan makan waktu ya. Jadi itu terjadi hanya sebentar saja, pendek waktunya. Itu sekitar jam 12 kejadiannya. Saya udah cek. Menurut Anda pendek waktu itu tidak lantas sama dengan ada kemungkinan tertular COVID kalau ada kemudian OTG? Ya, kita juga mengatur supaya dia jangan rapat-rapat. Memang yang namanya orang mau masuk kan itu juga cukup panjang. Tapi teratur, setelah itu juga cepat langsung bisa diatur kok. Jadi menurut saya mereka juga akhirnya sadar bahwa itu nggak boleh, jaraknya tetap ada, dan mereka bisa masuk ke dalam mal. Tapi memang kita harus periksa dengan ketat, nggak bisa enggak. Itu dia pemeriksaan dengan ketat itu kan sudah selayaknya memang satu proses begitu kan untuk masuk ke dalam mal. Masyarakat juga dipastikan harus disiplin, tapi kalau kemudian terjadi seperti yang kemarin, ada tidak dari asosiasi mungkin menjewer begitu pihak pengelola mal spesifik untuk ini Kota Kasablanka atau mungkin mal-mal yang lain yang ada antrean pengunjung yang tidak tampak jaga jarak? Jadi sebenarnya gini, itu pun seketika langsung ditindak di lapangan. Petugas-petugas diminta diatur, sebab itu datangnya berbarengan seketika dan bandel waktu itu. Waktu itu masalah Detikcom ya. Tapi kalau kita lihat di Detikcom juga mereka juga nulis bahwa itu langsung diberesin, langsung selesai. Jadi maksud saya seperti itu. Ketika warga membandel kan ada tanggung jawab di sini pengelola dan petugas. Apakah kemudian pengelola dan petugas mendapat peringatan lagi dari asosiasi supaya hati-hati dong atau disiplin lagi dong? Ada tidak? Tentu kita udah memperingati sejak kejadian itu. Saya sudah tanya kenapa bisa kejadian kan? Itu jawaban bahwa langsung sebenarnya udah langsung disebar itu antrian itu. Karena memang kalau kemudian terjadi di salah satu mal bisa jadi akan terjadi di mal yang lain sehingga ketegasan dari asosiasi juga sangat perlu didengar oleh masyarakat. Sesaat lagi saya akan gali lebih lanjut apa sebenarnya yang harus diantisipasi ketika mal sudah banyak yang buka dan animo masyarakat untuk datang ke mal lumayan tinggi. Sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap bersama.